Kita orang Kristen, bukan Nasrani. Dunia menyebut kita Nasrani. Dari zaman dulu saya sudah ulangi berkali-kali. Nasrani itu artinya orang mengaku Yesus hanya sebagai nabi. Orang mengaku Yesus hanya sebagai nabi dari Nazaret. Masalahnya dia bukan nabi, dia raja. Haleluya. Makanya lagu kita Go Telling on the Mountain, kita rubah kan? Hai siarkan di gunung, lahirnya Isa Al-Masih diganti Mesias. He's a king, dia bukan Isa Al-Masih, dia raja. Tapi dunia mengenal dia sebagai Isa Al-Masih. Karena dunia coba mengaburkan semua identitas raja itu, supaya orang gagal melihat firman Tuhan dari sudut pandang Kingdom of God. Tapi kita belajar, bukan karena nama kita Rock Ministry, tapi memang kita harus berada dalam satu prinsip kerajaan Allah. Haleluya. Nah, mari saya mengajak saudara untuk melihat apa yang akan kita dengar malam hari ini dari Matius pasal yang kedua, multimedia ya, Matius pasal yang kedua ayatnya yang ke 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ia akan disebut orang Nazaret. Nah, apa Nazaret itu? Nazaret itu dimulai dengan kata ini, ya. Kita akan belajar beberapa hal. Nazaret itu netzer. Kata netzer itu artinya a shoot sprout. Ya, sebuah hal yang bertumbuh terus-menerus. Ya, kemudian notzerah yang memiliki arti one guiding, sebuah tuntunan. Tapi nggak berhenti sampai di situ, tuntunan yang diawasi. Nah, kemudian adalah kata nes di situ. Nes di situ adalah banner atau panji-panji kemenangan. Haleluya. Rupanya kelahiran Yesus Kristus Tuhan di Nazaret adalah sebagai contoh, sebagai bukti kepada dunia ini bahwa Dia ingin memberikan kemenangan bagi kita semua. Berita baik buat saya dan saudara yang mungkin kita lahir dari keluarga biasa-biasa saja, yang mungkin kita muncul dari hal yang tidak diduga oleh orang lain, tapi satu kali waktu Tuhan akan mempermuliakan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus sudah lahir di palungan, enggak ada yang sangka Dia adalah seorang raja yang menyelamatkan dunia ini. Ada sebuah lagu yang begitu bagus, Mary, did you know that your baby boy become a salvation? Nggak ada yang tahu. Mary, did you know? Kamu tahu nggak Maria, waktu anak yang kamu lahirkan itu adalah penyelamat atas dunia ini. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Bahwa Yesus yang kita puji, Yesus yang kita sembah, itu adalah raja yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Nah, makanya disebut The Nazarene. Nah, The Nazarene adalah pribadi yang membuat Anda dan saya mampu bersorak kegirangan. Haleluya. Baru-baru ini kita baru merayakan World Cup 2022, Famos Argentina. Beberapa saudara mungkin gitu. Tapi saya cuma mau cerita. You like it or you not like it, it's okay. Ini inspirasi. Seorang yang punya kelemahan secara tubuh, ya, secara fisik punya kelemahan, ya. Tapi kemudian ada sebuah klub yang memberikan kesempatan. Saya akan sebut nama klubnya karena dia tidak sponsori acara kita, Pak. Nama klubnya mungkin Belgia, saya lupa. Kalau kemudian di klub itu dia diterima, disekolahkan, dan kemudian lahirlah menjadi seorang pemain sepak bola yang handal. Bertahun-tahun lamanya orang memperdebatkan who is the best, who is the GOAT. Yang satu merasa selalu bilang I am the best. Tapi yang satu ini setiap wawancara dia tidak pernah berkata I am the best. Dia gagal Copa America 4 kali. Gagal Piala Dunia 2014. Tapi satu perkataan dia yang mungkin saya pikir dia tidak rohani. Dia perkataan begini, bahwa I know that God will give me the best timing. Dan dia bilang, kalau memang sudah waktunya Tuhan, itu pasti milik saya. Dan memang betul. 2021 dapat Copa America. 2022 finalisima. 2022 akhir World Cup. Dan untuk dapat hadiah itu, yang saya heran gini, semua orang
yang gak suka klub itu, bahkan mungkin dia tidak terlalu suka dia, mendadak dangdut semua suka kalau diangkat piala itu. Apa yang terjadi gitu? Kenapa? Rupanya orang melihat seorang yang tidak dihargai sebelumnya, seorang yang hanya biasa-biasa saja. Tapi itulah firman Tuhan, apa yang bodoh menurut dunia ini, apa yang kurang menurut dunia ini, apa yang tidak bisa berbuat apa-apa, dari sebuah desa Rosario yang kecil, miskin, orang yang tidak diperhitungkan, kalau dia mau hidup dalam kebenaran, Tuhan angkat. Saudara, perhatikan, ini hanya inspirasi. Saya tidak tahu kehidupan dia seperti apa, tapi saya lihat dia family man, dekat dengan istri dan anak-anaknya. Itu good. Kalau saudara mau berhasil, hai para pria, jadilah family man. Amin. Kalau anda mau berhasil, karena begini, bagaimana istrimu, anak-anakmu lihat Tuhan, dia lihat lewat kamu. Makanya setiap pria, ini jadi khotbah rockman ini. Makanya setiap pria itu harus terkoneksi dengan hadirat Tuhan. Ibu-ibu dengar baik yang punya anak perempuan, jangan serahkan anak gadismu hanya kepada seorang kelihatan ganteng dan kaya raya sekalipun itu dibutuhkan. Tapi melihat dulu, apakah dia mencintai Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan atau tidak. Saya baru-baru ditelepon oleh sahabat baik saya. Anaknya lebih tua 3 tahun dari anak saya dan sudah lulus jadi seorang dokter dengan summa cum laude. Dan dia bilang, bro, anak gua batal nikah. Anak ini cantik, takut Tuhan, ya, menurut saya waktu itu. Dan kalau ketemu saya seperti anak sendiri. Kalau saya ke Jogja tempat dia kuliah di UGM, atau saya sedang pelayanan ke Jogja, saya pasti sempatkan untuk ketemu dia. Saya usahakan untuk ketemu dia, karena ayahnya itulah sahabat saya. Dan dia bilang anak saya gagal nikah. Kenapa? Karena calon mantunya dia melamarnya hanya lewat telepon. Padahal adalah seorang pria yang juga berpendidikan cukup lumayan. Dan mereka sangat sedih karena pria ini nggak mau datang langsung melamar, tapi hanya lewat telepon. Dan yang anehnya, anaknya dia ini mendadak dangdut menjadi anak yang tiba-tiba tidak membanggakan teman-teman saya. Dia kayak bucin, you know what's the meaning of bucin? Dia nggak peduli, dia tetap akan nikah sekalipun orang tuanya tidak hadir. Saya kaget dengar itu karena saya tahu anak ini nggak seperti itu tadi. Dan dia bilang, saya nggak, papa mama nggak hadir, nggak apa-apa. Yang penting saya tetap nikah sama dia. Dan dia bilang, apa sih pentingnya pemberkatan nikah? Kaget. Karena papanya merenung sebentar dan bertanya sama dia, sejak kamu bangun hubungan, nama pacarnya juga ada di Alkitab. Yang pasti bukan Bileam. Namanya di Alkitab. Kadang-kadang ada orang menentang nama di Alkitab. Namanya, satu kali waktu di Gorontalo saya ketemu sama orang anak muda. Namamu siapa? Ada di firman Tuhan. Pak siapa? Firaun. Enggak juga ada di Alkitab. Namamu harus Firaun. Saya tanya dia, kenapa Firaun? Firaun raja. Orang tua saya berpikir saya harus jadi raja. Oh haleluya. Lain kayak Daud kayak gitu ya, kenapa harus Firaun? Lalu kemudian saya tanya, oh ya, dan dia tanya gini, sejak kamu pacaran, dan dia bilang gini, sejak dia pacaran sampai dia mau menikah, dia tidak pernah beribadah di gereja, dan dia tidak pernah mencintai firman Tuhan. Sahabat saya ini bilang buat anaknya, kamu boleh lebih pintar dari papi, kamu boleh summa cum laude, tapi kalau lu gak baca firman Tuhan, ini bahasanya dia, lu lebih blow on dari semua orang yang gak sekolah. Karena firman Tuhan yang membuat kamu cerdas. Firman Tuhan yang membuat kamu bermartabat. Firman Tuhan yang membuat kamu berkualitas. Saya ya istilahnya menangis bersama dengan sahabat saya ini, dan dia bilang, anak gua udah gak mau terima telepon gua bro. Gak apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Saya tetap kirim firman Tuhan. Saya mau bilang sama dia, nah baca Alkitab ya. Nah baca, dia anak paling besar, perempuan. Nah baca Alkitab aja kan. Dia gak mau angkat telepon papinya, tapi dia cuma balas, iya pak.
Iya Pak. Iya Pak. Hari ini dengan baik. Saya cuma bilang buat saudara, jangan pernah berhenti mendidik anak-anak saudara untuk mencintai perkataan Tuhan. Haleluya. Tadi pagi anak saya masih kirim, Benaya masih tetap kirim setiap hari firman Tuhan yang dia baca dan dia renungkan di WA. Dia kirim. Saya bilang buat dia, Ben, jangan berhenti untuk merenungkan firman Tuhan. Sometimes dia khotbahin saya. Haleluya. Dia punya otak memang lain sendiri. Ya. Katakan dia khotbahin saya, Papi, harusnya begini kan, firman Tuhan begini. Haleluya. Siap, Ben. Tapi saya bangga. Karena dia kadang-kadang gini, jam 3 kelihatan seperti agamawi gitu. Lagi main-main jam 3, sebentar, ngapain? Dia ke pojokan. Tuhan Yesus berkata, setiap jam 3 dia harus berdoa. Entah dalam mobil, entah di jalan, entah dimanapun. Begitu dia jam 3, dia berhenti berdoa. Wow. Saya bersyukur lihat anak saya. Kalau pikir-pikir, ada banyak hal saya juga berkurang gitu. Tapi saya lihat, ketika orang tua, suami istri hidup dalam kebenaran, saudara tidak perlu capek-capek didik anak saudara. Karena anak-anakmu akan lihat teladan. Kalau anak-anak saudara lihat ya, saudara berdoa, bersekutu di rumah, anak saudara lihat pemandangan itu. Itu adalah pemandangan terindah yang akan menjadi modal hidupnya di masa depan. Saudara tidak perlu capek-capek dulu. Ayo berdoa, tetap saudara akan bicara pada anak saudara. Tapi anak saudara akan lihat sesuatu, pemandangan yang sangat indah. So, kembali ke laptop. Lihat Argentina dengan fluktuasi ekonomi yang begitu terbesar di dunia ini, hampir 100%. Ekonominya lagi anjlok betul-betul. Tapi gara-gara seorang anak yang dari kampung kecil yang tidak diperhitungkan itu, dia membawa kebahagiaan buat negaranya. Dan sebuah survei di Amerika saya baca, pada waktu Brazil juara dunia, maka ekonomi mereka sedang anjlok dan naik 0,38% gara-gara mereka. Pada waktu Italia juara juga sama, ekonomi mereka naik sampai 3%. Jadi saya lihat hal ini, saya bilang, wow, keren. Tuhan mau buat hal yang besar dalam kehidupan orang-orang yang mau berserah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. 3 hal ini yang mau kita belajar. Tolong coba lihat itu layar. Pertama adalah surrender, katakan surrender. Berserah. Ya. Menyerah itu beda dengan berserah, saudara ya. Kalau menyerah itu nggak buat apa-apa, nyerah aja. Tapi kalau berserah itu artinya dia betul-betul tahu bahwa kapasitasnya, kemampuannya tidak sebesar apa yang dia miliki. Nah, Alkitab mengajar saya dan saudara untuk berserah. Ada lagu yang begitu bagus yang kita nyanyikan, I surrender all. Amin. I surrender all. Berserah. Berserah adalah sikap orang yang mau dipulihkan Tuhan. Amin. Berserah adalah sikap orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Berserah, saudara. Ada hal dalam kehidupan ini yang saudara nggak akan pernah bisa selesaikan dengan kekuatan Anda. Saudara nggak akan pernah bisa bereskan segala sesuatu. Tapi The Nazarene mengajar kepada kita, surrender, berserah. Saudara nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Saudara nggak akan pernah tahu dengan semua kapasitas yang Anda miliki. Tapi Tuhan mau supaya kita punya berserah penuh. Karena waktu kita berserah ini menjadi penting. Setelah saudara berserah, maka ada langkah berikutnya yang Anda dan saya nggak boleh lupakan, yaitu adalah separate. Ketika saya bertobat, maka hal yang pertama saya lakukan adalah surrender. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Setelah itu apa? Separate. Saya harus terpisah dengan segala kebiasaan-kebiasaan duniawi. Sebab terang Kristus sudah ada di dalam. Amin. Saudara dan saya bukan dalam proses menjadi terang dan garam. Anda adalah garam dan terang dunia itu sendiri. Amin, saudara. Separate. Saya dan saudara harus terpisah. Mau lihat berkat atas keluargamu, mau lihat pemulihan atas ekonomi saudara, mau lihat bagaimana Tuhan pakai pekerjaan saudara, terpisahlah dengan cara-cara dunia ini. Amin. Haleluya. Separate. Semua orang sedang takut dengan apa yang akan terjadi di 2023. Ada resesi, anak raja resepsi. Amin. Yes.
Ada orang retired, kita revire. Kalau tepuk tangan secara ragu. Come on, yang meriah buat Tuhan. Orang pensiun, nggak mau lagi melayani, nggak mau lagi ikut Tuhan. You have to be refired. Yes. Menyala-nyala buat Tuhan. Nggak retired. Surrender. Wah, keep on fire itu ada. Surrender. Separate. Diputuskan dari semua. Memang nggak enak. Waktu saya jadi hamba Tuhan, maka teman-teman saya, sepermainan saya bilang gini, model kayak lu jadi hamba Tuhan. Iya sih, gak meyakinkan. Even sampai sekarang orang lihat muka saya kayaknya gak cocok jadi pendeta. Kayaknya pendeta itu harus, saya bukan yang, saya gak se-cute itu sebenarnya. Tapi saya belajar, bukan soal apa yang tampil di luar, tapi keputusan hidup. Separate. Hanya saya, saudara dan Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan tiap hari. Betul? Ya. Satu kali waktu saya tegur anak rohani saya, karena suka sekali dengan Halloween. Kenapa saya tegur? Karena saya mengasihi dia. Everyone merayakan Halloween. Saya bingung, kenapa orang suka merayakan roh ketakutan? Kasih itu mengalahkan ketakutan. Just for fun, no for fun. Ketakutan bukan for fun. Ketakutan itu spirit. Terang itu datang supaya dia menghancurkan ketakutan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi memang kita harus separate dengan semua hal yang duniawi. Separate, terpisah. Kalau sudah separate baru kita dan saudara bisa apa? Serve, melayani. Yes. Makanya kenapa saya pernah guyonan kan, ada orang Kristen 5 tipe. Kristen yang pertama itu Kristen kejadian, atau hamba Tuhan kejadian. Tiba-tiba jadi hamba Tuhan. Ya, nggak kebetulan ya Rocky pakai baju salt and light. Rock. Yang kedua ada hamba Tuhan keluaran. Dia keluaran sekolah Alkitab, keluaran sekolah teologi. Awalnya kejadian, tapi mendadak dia jadi keluaran. Ya Tuhan. Tapi ada hamba Tuhan yang imamat. Ya, memang dia bisa keluaran, bisa kejadian. Tapi apapun itu posisinya, dia tetap memilih menjadi seorang imam bagi keluarganya. Amin. Tapi ada saudaraku, hamba Tuhan yang ulangan. Dia bisa kejadian, bisa keluaran, bisa dua-duanya. Tapi jatuh bangun dalam Tuhan. Hari ini semangat, tahun depan Memble. Kayak pemain bola yang dari Prancis namanya siapa? Domble. Kenapa? Oh Dembele ya saya. Kira Domble. Hari ini semangat, besok lemah. Itu Kristen tomat, tobat, kumat, tobat, kumat. Beda hamba Tuhan yang tipe yang kelima. Bilangan. Melayani yang penting hati. Tapi hatinya segala sesuatu diukur dengan uang. Saya bersyukur yang ada dalam ruangan ini adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Amen. 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 Itu. Jadi surrender, separate, and serve. Next. Dalam Yesaya pasal yang ke-9 dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Katakan amin. Amin. Ya kan? Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah apa? Bersinar. Di atas kepala saudara terang itu bersinar. Kata bangsa di sini goyim, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Bukankah kita ini adalah golongan orang-orang yang berada di kegelapan sebelumnya? Bukankah kita adalah orang-orang yang tadinya tidak mengenal kasih? Bukankah kita tadinya adalah orang-orang yang tidak bisa mengampuni? Bukankah tadinya kita adalah orang-orang yang sulit untuk memberi? Bukankah tadinya kita adalah orang yang
introvert? Bukankah tadinya kita adalah orang-orang yang cuek dengan segala sesuatu? Tapi karena terang Tuhan bersinar atas kita, maka kita akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang jauh lebih besar. Amin. Ini yang Tuhan mau. Karena the Nazarene itu berdiam dalam diri saya dan saudara. Dia mau supaya Anda dan saya berjalan dalam anugerah, berjalan dalam cinta kasih yang sudah Dia beri dalam hidup saya dan saudara. Makanya kita dikatakan apa? Sprout. A shoot sprout. Tadi Nezer adalah orang yang jadi seperti bertumbuh, seperti tunas yang terus bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, proses membuat Anda dan saya bertumbuh dari satu hal ke hal yang lebih besar. Amin. Itu membuat kita bertumbuh, nggak ada yang lain. Saudara dan saya hanya bisa bertumbuh lewat hal-hal yang memang mungkin tidak kita sukai secara daging. Tapi berita baik malam hari buat setiap kita, Tuhan akan menjawab doa-doa Anda dan saya. Amin. Haleluya. Ini yang Dia mau. Jadi bangsa yang berjalan dalam kegelapan, ya, telah melihat terang yang besar. Waktu saya bertobat, saya melihat terang. Shalom, anybody? Yes, amen. Saya perlu dekat. Waktu saudara bertobat, saudara lihat terang? Amen. Saudara lihat terang? Lihat ada damai sejahtera? Jangan bilang bertobat piring UFO terbang terus di rumah ya. Jangan bilang sudah bertobat tapi kebun binatang masih keluar dari mulut, saudara. Berarti harus ada yang separate dulu. Harus terpisah dari dunia ini. Supaya apa? Kita serve. Serve itu bukan di gereja, bukan di panggung. Di mana kita serve? Kita serve itu di rumah. Haleluya. Di mana kita serve? Di rumah. Bangun mesbah, berdoa. Suami, istri, anak berdoa, bersepakat satu dengan yang lain, merayakan kebaikan Tuhan dan merasakan bagaimana jamahan Tuhan yang begitu besar itu melawat kehidupan. Itu yang kita harus terus bangun dari sehari ke hari yang lain, sehingga kita menjadi banner of God. Kita menjadi panji-panji sorak kemenangan bagi Tuhan. Next slide. Efesus 5 berkata apa? Memang dahulu kamu adalah apa? Kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang. Di mana? Di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai, yang kencang saudara, sebagai anak-anak terang. Saudara lapar, tenang setelah ini kita makan malam. Sebab itu hiduplah sebagai apa? Anak-anak terang. Gereja ini kita mulai dengan nama Light Discipleship Community. Dan tema kita di Rock Ministry juga sama Light. Betul? Light. Value-nya di salt. Lalu kemudian apa yang menjadi moto kita? We help you to fulfill your destiny. Amen. We help you to fulfill your destiny. Tujuan saya dan saudara tidak lagi berada di kegelapan dan melihat terang, supaya kita menggenapi destiny yang Tuhan sudah taruh. Amin. Jadi di dalam kekristenan kita sedang tidak mencari destiny. Destiny sudah Tuhan siapkan jauh sebelumnya. Tapi saya dan saudara perlu menghidupi destiny yang sudah Dia taruh dalam diri kita. Nah makanya perlu komunal. Haleluya. Perlu orang sekitar kita. Kita perlu punya circle yang sehat, sehingga bisa berkata tuh, we help you. Beritahu kan ke kiri saudara, we help you. Beritahu. Jangan idem. Jangan beritahu. We help you. Gaya hidup saling itu harus ada dalam komunitas kita. Haleluya, saudara. Terbukti Natal hari ini yang dihadiri 2.500 orang. Amin. Haleluya. Semua yang saudara perhatikan dalam ruangan ini dikerjakan secara bersama-sama. Haleluya. Tepuk tangan buat yang mengerjakan. Kenapa? We help you. Saya melihat banyak kesaksian di gereja ini.
Orang-orang yang kelihatan diam tapi berfungsi di luar dengan luar biasa. Dahsyat. Ketua panitia lah, pembicara lah, menguatkan orang di grup-grup. Haleluya. Pemain-pemain drama yang hebat, bukan drama yang dalam tanda petik, memang drama betul. And I'm happy for that. Kenapa? We help you become an artist. Ada yang jadi artis kayaknya. Mana gitu ya? Orang-orang luar biasa. Haleluya. Nah ini dia. Jadi memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi tidak usah marah kalau saudara dibilang dulu kegelapan. Ya kan? Betul nggak? Saudara yang marah berarti saudara masih gelap sampai sekarang. Bukan warna kulit maksud saya. Hidupnya masih dalam kegelapan. Gak enak loh saudara hidup dalam kegelapan, percayalah. Kayak orang setir tapi tanpa SIM. Ya kan? Lihat polisi langsung gemetar. Karena mungkin polisinya, saya pernah satu kali waktu saya setir mobil, SIM saya belum jadi. Saya lihat polisi, saya ketakutan karena ternyata itu patung. Oh Tuhan, ampunilah saya. Itulah tandanya kalau kita tidak punya identitas yang pulih. Betul nggak saudara? Kalau saudara hidup setengah kaki di surga, setengah di neraka, kayak begitu saudara. Anda nggak akan pernah rasa damai sejahtera. Anda nggak akan pernah bisa merasakan ketenangan yang hakiki. Saudara kan ketakutan, mau ngapa-ngapain itu nggak bisa all out. Karena di dalam saudara itu berbicara keras. Itu namanya apa? Hati nurani, pure conscience. Pure conscience will speak out from your life. Karena pertumbuhan kita bukan outside in, tapi inside out. Makanya pemain film yang kelihatannya garang itu belum tentu dalam kehidupan aslinya garang kan. Pemain film yang saudara dia hebat banget gitu ya. Banyak ibu-ibu yang kesel gitu dan pemeran antagonis ketemu di mall dihajar gitu. Karena dia nggak suka waktu di film. Padahal itu bukanlah kehidupan sebenarnya. So, the Nazarene mengajar saya dan saudara untuk hidup tanpa topeng. Ada lagunya. Mari buka dulu topengmu. Semua. Buka dulu topengmu. Biar kulihat wajah. Semua. Biar kulihat. Jangan pura-pura nggak tahu lagu dunia. Semua nyanyi. 1, 2, 3. Mari buka dulu topeng. Semua. Buka dulu topengmu. No. Satu kali waktu kita kumpul di Bali, terus Pak Arifin kumpulin sama hamba Tuhan. No. Pak Arifin bilang gini, kita nih hamba Tuhan belum tentu kita hidup benar loh. Karena kita bisa kelihatan kita nih hamba Tuhan karena status kita. Tapi yang tahu kita benar atau tidak kita dengan Tuhan. Dan dia nyanyi lagu itu. Buka dulu topeng. Kita semua ketawa. Tapi di hati memang ada yang belum beres nih. Miris. Tapi saya percaya hari ini kita tidak datang dengan topeng. Yes, amen. Haleluya. Kita datang dengan sebuah kebenaran. Jadi hiduplah dalam anugerah. Saudara akan lihat berkat Tuhan di situ. Next slide. Nazaret itu dibangun kembali dengan satu harapan. Ya, harapannya apa? Baca di situ. Pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu terjadi sekalipun orang pesimis soal perkembangannya. Termasuk siapa? Nathanael. Nathanael pesimis dengan perkembangan Nazaret. Memangnya ada apa di Nazaret? Ada kehidupan di Nazaret. Yohanes 1 ayat 46 bilang apa? Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkin orang akan tanya kepada kita, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari seorang Daniel Ray? Mungkinkah seorang yang baik datang dari seorang Gideon? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari seorang Yusman? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari seorang Denny? Mungkin orang lihat kita dulu gak baik, ya toh? Mungkin orang kenal kita sebagai pribadi yang gagal. Mungkin orang lihat kita sebagai orang yang tidak maksimal.
Tapi mari buktikan sesuatu yang dulu tidak mungkin sekarang menjadi hal yang luar biasa dan dapat dibanggakan. Yes. Amen. Itu Nazaret. Nazaret itu adalah dibangun kembali dengan satu harapan, ada pemulihan segala sesuatu. Terjadinya di mana? Sekalipun orang pesimis soal pembangunannya, termasuk Nazaret. Banyak orang pesimis, saudara. Banyak orang tidak yakin dengan kehidupan orang-orang percaya hari-hari. Banyak orang ragu. Mungkin some of you yang sedang duduk dalam ruangan ini, ada orang-orang yang coba remehkan, saudara. Ada orang-orang yang coba rendahkan, saudara, dan dianggap tidak penting. Seperti Nathanael. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Hari ini saya mau katakan, mungkin. Yeah. Ada harapan dalam Kristus. Yes. Amin. Natal tidak identik dengan baju baru. Haleluya. Yes. Saudara mampu, puji Tuhan. Haleluya. Jangan setiap Natal beli baju merah, baju hijau tiap kali. Kalau dipakai cuma satu kali, no? Ya saudara mampu enggak apa-apa. Nanti kan Imlek juga pakai merah lagi. Ya, sing in choir. Ya, nggak tahu seru lanjutnya. Ya, saudara. Natal nggak identik dengan cookies. Walaupun di daerah kami selalu ada cookies, ngoek dan ngopi. Tapi Natal tidak harus dengan kemewahan. Setuju? Kita ajar generasi kita. Natal tidak harus baju baru, jalan-jalan, liburan, dan seterusnya. Natal itu ingatkan kita kembali tentang bagaimana Sang Kristus itu, Kurios itu, datang melawat kehidupan kita dan mengubahkan hal yang buruk menjadi baik dalam hidup saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lanjut. Kristus bukan hanya diurapi, tapi Raja yang diurapi. Narasi awal Alkitab, saya catat di situ, dalam perspektif Ibrani memperkenalkan Tuhan sebagai siapa? Raja. Bereshit bara Elohim ehas shamayim wa eta'ares. Pak, bahasa apa? Bahasa Qatar ya? Iya. Yang artinya apa? Yesus Kristus datang untuk menegakkan kembali kerajaan Allah. Kerajaan Allah di bumi bukan sekedar membuat apa? Agama baru. Jadi ingat, Yesus tidak datang mendirikan agama, dia mendirikan kerajaan Allah dalam diri manusia. Haleluya. Bereshit, yang artinya from the beginning, dari awal, dari mulanya. Dialah Tuhan yang tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang maupun sampai selama-lamanya. 2023 dinyatakan gelap karena memang membutuhkan terang. 2023 seluruh dunia bilang gelap karena memang dunia butuh terang. Haleluya. Dunia butuh apa? Dunia butuh terang. Karena Yesuslah terang dunia. Kita dijadikan apa? Terang. Dunia gelap. Dunia nggak bisa buat apa-apa. Karena memang dunia butuh terang. Terang Kristus yang ada dalam diri saya dan saudara. Biarlah terang itu boleh menyala. Terang itu boleh bersinar dalam kehidupan kita. Terang itu boleh terpancar lewat semua hal yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Ada 3 jenis sinar lampu. Ya, coba dimatikan lampunya semua. Lilin yang saudara terima nyalakan. Ada 3 jenis sinar lampu. Mana? Nyalakan lilinnya semua. Ya, nyalakan. Yang belum dapat, ada masih ada? Masih. Ada 3 jenis. Ini multimedia. Ada 3 jenis sinar lampu. Yang pertama aktinis. Aktinis itu artinya sinar yang tidak bisa dilihat tapi dirasakan. Itu adalah Anda dan saya. Amin. Amin. Yes, amin. Saudara sadar saudara terang. Saudara sadar saudara terang. Saudara akan mengaminkan ini.
Amin. Makin berdiri. Musik stand. Ada 3. Yang pertama, aktinis. Sinar yang tidak bisa apa? Dilihat. Tapi terang itu dapat dirasakan oleh semua orang. Itulah Anda dan saya. Tapi ada yang kedua, luminiferos, yang artinya sinar yang nampak jelas seperti yang kita pegang ini. Sinar yang nampak jelas. Dan yang ketiga adalah klorid, menimbulkan rasa panas di kulit. Nah, terang Kristus itu tidak menimbulkan rasa sakit dalam hidup saudara. Terang Kristus itu tidak terlihat jelas, tapi dapat dirasakan oleh semua orang. Setuju katakan amin? Terang itu tidak dilihat, tapi dapat dirasakan oleh semua orang. Itulah Anda dan saya. Kehadiran kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena kita adalah terang itu sendiri. Yay. Haleluya saudara. Inilah yang saya mau katakan buat saudara, bahwa di 2023 orang berkata akan terjadi kegelapan besar. Krisis ekonomi akan terjadi di mana-mana. Don't be afraid. 2,5 tahun pandemi, bukankah Tuhan juga menyertai kita? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. 2,5 tahun, bukankah kita juga disertai Tuhan? Berarti untuk tahun-tahun yang sulit kata dunia ke depan, kita pun tetap akan disertai Tuhan. Bahkan lebih lagi. Amin. Karena apa? Karena Anda dan saya akan menerangi semua yang gelap. Keluarga saudara yang belum terima Tuhan, lihat saudara, mereka akan bersinar. Amin. Haleluya. Semuanya akan bersinar. Saudara, kalau ruangan semuanya gelap, maka ada satu hal yang akan tetap kelihatan begitu luar biasa. Apa itu? Amin. Ketika lampu mati, saudara semua mencari apa? Terang. Ketika teman-teman saudara dalam kegelapan, ketika sahabatmu, ketika keluargamu, ekonominya mungkin kelihatan gelap, terang Kristus itu terpancar. Dan ketika ada terang, saya mau katakan, ada harapan. Yes. Yang setuju katakan ada harapan, katakan amin. Haleluya. Amin saudara. Ya. Kita bukan cuma sekedar candlelight service biasa, tapi ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Pastikan saudara yang belum mendapatkan lilin, sudah mendapatkan semua. Masih ada yang belum dapat, bisa pegang. Bilik. Bantu.